Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan mengenai mata kuliah statika struktur. Tapi sebelum kita melanjutkan, mereview sedikit ya dari materi yang telah kita beri sebelumnya, yaitu di pertemuan yang pertama kita sudah sama-sama belajar mengenai apa itu statika struktur. Dan saya akan mereview sedikit mengenai prinsip-prinsip yang nanti akan kita gunakan sepanjang mata kuliah ini ya. Yaitu ada beberapa hukum kemarin di materi yang pertama ya. Yang pertama adalah hukum paralelogram. Jika ada dua buah gaya yang bekerja ya seperti ini, ada F1 kemudian ada F2, maka gaya F1 dan F2 ini bisa digantikan oleh sebuah gaya resultan ya, dimana titik potongnya ini gaya F1 kita pindahkan ke situ, kemudian gaya F2 kita pindahkan ke sini, maka titik potongnya ini kemudian kita hubungkan dengan pangkal gayanya seperti ini, maka kita akan mendapatkan resultan gaya. Kemudian hukum yang kedua yaitu adalah hukum transmisibilitas gaya. Hukum transmisibilitas gaya itu, misal ada sebuah benda, kemudian ini ada gaya yang bekerja, misalnya ini F1, maka gaya ini bisa saya pindahkan di sepanjang garis gaya ini ya. Misal saya pindahkan di sini atau di sini. Ini efeknya sama, misalnya ini F1 aksen, ini ada F1 double aksen, seperti ini ya. Ini efeknya sama, akan membuat benda ini akan berotasi ke kiri. Jadi dimanapun saya memindahkan gaya F ini, asal masih sepanjang garis gaya ini, mungkin sampai tak terhingga di sana ya, asal dia masih berhimpit dengan garis gaya ini, maka ini efeknya akan sama. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hukum 1 Newton. Nah ini mungkin yang nanti kita akan banyak gunakan ya. Jadi hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa bila sebuah benda diam seperti ini ya, ini dalam kondisi diam boxnya, kemudian dia dikenai oleh beberapa buah gaya. Di sini saya gunakan 2 buah gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Maka jika resultan gaya ini, artinya F1 dan F2 ini resultannya itu 0, artinya gaya F1 dan gaya F2 itu besarnya sama, maka box ini akan dalam kondisi diam. Jadi F1 sama dengan F2, berarti box sama dengan diam. Nah, selain itu, hukum 1 Newton juga menyatakan bila benda ini dalam posisi bergerak beraturan, apabila gaya-gaya mengenai benda tersebut itu resultannya masih sama dengan 0, maka benda ini akan tetap bergerak lurus beraturan. Tetapi kita lebih akan membahas mengenai benda diam karena struktur-struktur yang akan kita pelajari nanti dalam kondisi diam. Kemudian kita akan melompat ke hukum 3 Newton ya, mengenai gaya aksi dan reaksi. Jika sebuah, misalnya ya, sebuah benda, dalam hal ini saya contohkan dengan tembok ya, ada seseorang yang menarik dengan gaya F1, maka di sini akan muncul gaya reaksi ya. Ini adalah gaya aksi, maka di sini akan muncul gaya reaksi. Besarnya F aksi ini sama dengan F reaksi. Ini adalah beberapa prinsip atau hukum yang nanti banyak kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam mata kuliah statika struktur. Jadi silahkan dipahami entah dari video ini ataupun Anda juga bebas untuk mencari materi yang lain ya. Saya rasa sudah banyak sekali materi-materi yang di-share di internet jika Anda ingin mencari sendiri.
Nah, kita lanjutkan dengan materi pertemuan yang kedua. Kita yang pertama akan membahas mengenai resultan gaya, karena nanti dalam statika struktur kita akan banyak menjumlahkan dan mengurangkan gaya. Nah, untuk mencari resultan gaya kita dapat menggunakan beberapa metode penyelesaian. Yang pertama adalah metode jajar genjang. Misal tadi ada dua buah gaya seperti ini ya, yang membentuk sebuah sudut tertentu ya. Maka ini ada F1, ada F2. Jika ada dua buah gaya yang membentuk, katakanlah ini sudut alfa bagian sini, maka kita dapat mencari resultan gayanya dengan menggunakan hukum paralelogram atau jajar genjang. Caranya adalah kita akan geser F2 ini ke sini ya. Bisa seperti ini ya. Kemudian F1 kita geser juga seperti ini. Maka kita akan mendapatkan sebuah bangun jajar genjang ya. Nah, bagaimana kita mencari diagonalnya? Maka resultannya ini rumusnya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, biasanya F1 ini akan kita ketahui ya, F2 juga kita ketahui, dan alfa juga kita ketahui. Maka jika ketiga variabel ini F1, F2 dan alfa ini sudah diketahui, maka kita dapat menghitung resultan gayanya. Kemudian untuk metode yang kedua adalah metode segitiga. Untuk menyelesaikan persoalan yang sama, jika ada sebuah sistem atau dua buah gaya seperti ini, ada F1 kemudian ada F2, maka kita dapat mencari resultannya dengan menggunakan metode segitiga, yaitu dengan cara memindahkan gaya-gaya ini dengan sudut dan besar yang sama ya. Misalnya saya gambarkan lagi di sini F1 ya, mendatar, kemudian F2 ini saya pindahkan ke sini ya, dengan sudut yang sama ya. Sudutnya sama alfa. Ya, kemudian kita tarik dari pangkal ini ke ujung gaya F2. Kita akan mendapatkan resultannya. Metode yang ketiga untuk mencari resultan gaya, jika ada sebuah titik yang di sana bekerja beberapa buah gaya, ada F1, F2, F3 dan F4, maka kita dapat menggunakan metode poligon gaya untuk mencari resultan ini. Jadi kita urutkan ya, sama seperti metode segitiga tadi, cuman kalau untuk segitiga kan hanya untuk dua buah gaya, tapi untuk poligon gaya ini terdiri dari banyak gaya. Kita gambarkan F1 dengan sudut dan besar yang sama dengan yang ada di soal. Kemudian ini F2, kemudian F3 dan F4. Maka ketika kita tarik garis dari pangkal gaya F1 ke ujung gaya F4, kita akan dapatkan resultannya.